Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi, di video kali ini aku bakal menunjukkan bagaimana cara menginstal Linux Mint di VirtualBox, mulai dari mendownload file ISO sampai sistem siap dipakai. Nah, sebelum itu, kita akan menjelaskan sedikit mengenai Linux Mint. Jadi, Linux Mint itu adalah salah satu distro Linux yang paling ramah buat pemula, tapi tetap stabil dan enak buat dipakai sehari-hari. Langsung saja kita mulai. Pertama kita download dulu ISO Linux Mint-nya lewat website resminya yaitu linuxmint.com. Nah, di sini ada pemilihan GUI. Di sini kita akan memakai Cinnamon yang edition karena fiturnya itu lebih lengkap daripada yang lain. Di sini juga ada size. Di sini size-nya 2,9 GB. Pastiin storage-nya itu cukup ya. Untuk download-nya itu di sini ada beberapa link. Nah, sebagai alternatif, kita akan memilih link yang paling atas, yaitu Ciku. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, kemudian setelah kita mendownload file ISO-nya, kita akan membuka VirtualBox. Nah, untuk membuat mesin virtual baru, kita akan klik New. Nah, untuk namanya, kita akan memberikan Linux Mint. Linux Mint. Kemudian file ISO-nya, kita akan langsung memilih file ISO yang sudah kita download tadi. Jadi nanti saat mesin virtualnya dijalankan, sistem itu bisa langsung boot dari file tersebut tanpa perlu pengaturan tambahan. Nah, untuk OS-nya kita tetap memakai Linux. Untuk versi OS-nya kita memakai Ubuntu karena Linux itu merupakan bagian dari Ubuntu. Nah, ini kita tidak perlu centang. Kemudian, next. Untuk RAM-nya itu, saya akan memberikan RAM itu sebesar 2 GB atau 2048 MB karena kapasitas ini tuh sudah cukup untuk menjalankan Linux Mint saat instalasi dan penggunaan dasar serta tetap aman supaya laptop utama itu tidak terlalu terbebani. Nah, untuk bagian jumlah inti prosesornya itu aku akan atur sekitar 2. Ini supaya sistem di dalam mesin virtual itu berjalan lebih responsif dan tidak terasa lambat dalam proses instalasi. Yang kemudian untuk hard disk-nya itu hmm, at- sebanyak 25 GB saja. Ini sudah cukup, lebih dari cukup untuk sistem operasi dan beberapa penggunaan tambahan nantinya. Kemudian next. Nah, setelah itu, setelah semua pengaturan selesai, kemudian klik finish, lalu menjalankan mesin virtualnya itu dengan mengklik start. Oke, kemudian kita klik start. Jadi mesin virtual itu akan langsung boot dari file ISO Linux-nya yang tadi sudah kita pilih. Nah, setelah itu kita klik start untuk memulai. Nah, ini kita akan pilih opsi Start Linux Mint, di mana itu akan kita masuk ke mode live terlebih dahulu. Mode live ini memungkinkan kita bisa melihat tampilan desktop sebelum sistem itu benar-benar diinstal.
Yang untuk ini kita pilih saja yang US. Nah, untuk di bagian multimedia cross ini dipakai untuk ngeplay video atau audio biasanya. Jadi kalau kalian pengen buka YouTube, dengerin di Spotify, itu dicentang aja ya. Tapi kali ini karena kita hanya untuk teks testing, jadi kita nggak perlu memakai. Jadi kita next kan saja. Nah, untuk tipe instalasi atau installation type, sini aku akan pilih Erase Disk. Ini aman karena cuma ngehapus disk virtual yang ada di VirtualBox, bukan hard disk di laptopnya. Jadi klik di sini langsung kita klik Install Now. Kemudian klik Continue. Di sini kita akan memilih zona waktunya karena kita berada di daerah Sumatera Utara. Nah, ya kita pilih yang Kota Medan ya. Terus continue. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tahap pembuatan akun pengguna. Di bagian ini, kita akan diminta untuk mengisi nama lengkap, nama komputer, username, serta password. Untuk username-nya ini, kita akan menggunakan nama sendiri saja supaya lebih mudah dikenali dan tidak membingungkan saat login nanti. Username-nya juga kita akan gunakan untuk masuk ke sistemnya, kita menggunakannya yang lebih mudah saja. Jadi saya akan pakai nama saya saja. Begitu juga passwordnya. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Untuk proses instalasi ini cukup lama, jadi kita mungkin akan percepat videonya saja ya. Kalau muncul tulisan seperti ini, kita matikan saja virtual mesinnya dengan mengklik power off the machine. Itu akan mematikan mesin virtual. Nah, kemudian kita akan start lagi. Nah, kemudian kita akan login memakai user yang kita buat tadi. Untuk passwordnya kita pakai yang tadi.
Ini tampilan desktop Linux Mint Cinnamon. Di sini ada dialog Welcome to Linux Mint dan ada panduan awalnya. Sini ada dialog welcome. Oke, kita tekan let's go. Ada banyak yang bisa kita coba. Kita cek. Nah, close aja dulu. Linux Mint ini tuh mirip Windows, jadi gampang dipahami, menunya jelas, settingnya gampang dicari, dan aplikasinya juga udah cukup lengkap. Nah, kemudian kita masuk ke terminalnya untuk kita memulai perintah. Misalkan who I am. Who I am. Nah, ini perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa kita itu login menggunakan user yang sudah dibuat saat instalasi. Kemudian, kita gunakan perintah lsb release. Di mana perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi versi Linux Mint yang sedang digunakan. Nah, di sini kan Linux Mint 223. Nah, kemudian kita coba jalankan sudo apt update. Sudo apt update. Nah, di mana dia akan memperbarui daftar repositori dan memastikan sistem itu dapat terhubung dengan server pembaruan. Saat menjalankan perintah ini, sistem akan meminta password. Nah, sebelumnya akan meminta password dulu dia sebagai bentuk keamanan akses administrator. Jika perintahnya berjalan tanpa error, berarti instalasi Linux Mint sudah berhasil dan sistem siap digunakan. Jadi, untuk proses instalasi Linux Mint menggunakan VirtualBox sudah berhasil dilakukan dengan baik. Mulai dari pembuatan mesin virtual, pengaturan RAM, CPU, disk, sampai tahap instalasi dan login, semuanya berjalan dengan lancar tanpa kendala. Setelah kita cek melalui terminal tadi, sistem dapat berfungsi dengan normal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini membantu kalian dalam menginstalasi Linux Mint ya. Terima kasih.